Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. kan kami dari kelompok 1 ingin membahas rancangan yang sudah kami buat, yaitu proyek pembuatan sistem pemesanan kue berbasis aplikasi. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan anggota-anggota yang ada di kelompok 1. Pertama ada saya sendiri, ada Malji dan Afiadi. Yang kedua saya Gali Muhammad Nandaru. Ketiga saya Julius Fajar Bagaskara. Yang keempat saya Rifki Adnan Saputra. Yang kelima saya Widad Zaban. Baik, untuk poin pertama yaitu tujuan proyek yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama ada tujuan proyek. Tujuan proyek kami adalah aplikasi ini dirancang untuk memudahkan pengumpulan dan pengolahan data pemesanan kue di sebuah store. Pegawai juga dapat belajar tentang sistem aplikasi pemesanan. Sejauh ini sistem pemesanan dilakukan secara lisan dan secara langsung di gerai. Sistem ini dibuat untuk memudahkan pelanggan untuk memesan kue dan pegawai menyiapkan data. Adapun hasil yang diinginkan, yang pertama itu mempermudahkan pekerjaan pegawai, yang kedua mempermudah transaksi melalui aplikasi, yang ketiga itu memudahkan pegawai dalam pengolahan data. Nah, ini dijelaskan oleh Adam. Baik, di sini ada bisnis angka dari sistem yang sudah kami buat. Yang pertama itu produk, value proposition dari produk kami yaitu pertama tentu saja beda dari yang lain, tampilan lebih sederhana, mudah digunakan semua kalangan, lalu menerima pesan teralamat atau online. Yang kedua, target customer kita. Target customer kami yaitu keluarga, ada remaja juga toko-toko. Yang ketiga, channel. Yang pertama ada sosial media, ada aplikasi, dan tentu saja ada website. Lalu yang keempat, customer relationship. Yang pertama ada penjualan online, lalu reseller, lalu ada kotak harga. Untuk revenue model atau profit yang kita dapat itu tentu saja dari penjualan aplikasi, penjualan lisensi, penjualan kemasan, dan penjualan produk. Untuk partner yang akan kita ajak kerjasama yaitu pertama ada minimarket, ada toko, ada online food, hotel, dan juga cafe. Yang ketujuh, activities. Pertama ada pemasakan, pengemasan, lalu ada pemasaran. Untuk yang ke-8, key resource, sumber daya yang harus kita miliki. Yang pertama itu komputer, laptop, dan juga HP, lalu ada internet, lalu yang terakhir adalah peralatan kemasan. Untuk cost, pengeluaran yang kita keluarkan untuk membangun aplikasi ini, pertama biaya pembuatan aplikasi, biaya promosi, biaya perbaikan, dan juga biaya tambahan. Next. Untuk SWOT, untuk strength atau kekuatan dari bisnis kami itu memiliki harga yang variatif dan tidak terlalu mahal. Lalu yang kedua, adanya berbagai macam jenis kue yang dimiliki. Lalu yang ketiga, pengemasan barang yang rapi dan berbeda. Lalu yang terakhir, pemasaran yang gencar. Lalu untuk weakness, kelemahan dari bisnis kami itu harga dari kue yang dijual tidak tetap. Kue memiliki kadaluarsa yang cepat. Yang ketiga, variasi kue yang ditawarkan adalah yang mudah dibuat. Lalu yang terakhir, kehabisan stok seringkali membuat pembeli kecewa. Untuk opportunity atau peluang, pertama itu menjelang hari raya agama, Idul Fitri, Natal, Imlek, dan sebagainya. Lalu yang kedua, makan kue kering sudah menjadi kebiasaan orang Indonesia. Yang ketiga, acara arisan dan acara keluarga yang rutin diadakan. Yang keempat, diminati oleh anak-anak sehingga banyak ibu rumah tangga yang membeli produk dari kami. Untuk treats atau ancaman, pertama banyak usaha kue yang menawarkan produk yang sama. Lalu sejumlah produk di pasaran menggunakan pengawet. Yang ketiga, berbagai macam hoax tentang kue kering yang tidak higienis. Lalu yang terakhir, pembeli mulai jenuh dengan varian. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bagas. Oke, kemudian ini ada use case dari bisnis kami. Pertama, use case system itu dari user itu ada registrasi, input pesanan makanan, kemudian konfirmasi menu oleh penjual,
terus informasi total harga, Lagi nge-zoom gue. kemudian konfirmasi total harga. Ya. Kemudian selanjutnya ada estimasi dan perkiraan biaya. Nah, yang pertama tahap perencanaan, waktunya 2 minggu dan biayanya sekitar 7 juta. Kemudian tahap perencanaan ada proses analisis, itu biayanya 4 jutaan. Kemudian ada wawancara, seharga 2.250.000. Kemudian ada finalisasi dengan harga 2.490.000. Terus yang kedua tahap perancangan, waktunya membutuhkan 2 minggu dengan biaya 29.400.000. Tahap perancangan terdiri dari 3, yaitu merancang ide dengan biaya 3.250.000, kemudian membuat desain aplikasi dengan biaya 5.250.000, dan terakhir merancang software dengan biaya 20.900.000. Kemudian yang ketiga itu tahap testing, perkiraan waktu 5 harinya tuh seminggu dengan biaya 12.910. Tahap testingnya ada 3, yaitu uji aplikasi dengan biaya 4.580.000, kemudian tes lanjutan dengan biaya 2.550.000, kemudian troubleshooting dengan biaya 5.780.000. Yang keempat ada training, dengan waktu 2 minggu dengan biaya 2.440.000, dan di tahap training ada melakukan training, yaitu biayanya juga sama 2.440.000, dan total biaya perkiraan yaitu 52 juta. Next akan dijelaskan oleh teman saya, Gali. Ya, estimasi biaya sumber daya yang diperlukan, rincian sumber daya manusia yang dibutuhkan berdasarkan keahlian kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama ada seorang leader, yang kedua 1 orang project manager, yang ketiga 1 orang analisis sistem, dan yang keempat 1 orang ahli desainer dan programmer, dan yang terakhir 1 orang ahli melakukan testing aplikasi. Next. Sini ada struktur organisasi. Sebagai leader ada Adam Alzidan, project manager ada Rifki Adnan, dan analisis sistem ada Widat Zaba, dan saya programmer dan desain ada Gali, saya sendiri. Dan yang terakhir ada testing aplikasi ada Julius Bagas. Next. Peran dan tanggung jawab. Next. Yang pertama ada project manager. Project manager menetapkan sebuah tujuan dan sasaran proyek serta membuat rencana aksi untuk mencapainya. Yang kedua menjadi perantara antara tim proyek dan pihak terkait lainnya, seperti sponsor proyek, vendor, dan pelanggan. Yang ketiga mencatat dan mengelola perubahan yang terjadi pada proyek, serta memastikan bahwa tim proyek memahami perubahan tersebut. Dan yang keempat, mengawasi progres proyek dan mengelola risiko yang mungkin terjadi. Yang terakhir, menyiapkan laporan progres dan hasil proyek untuk pihak yang berwenang. Next. Dibacakan oleh Widat. Ya, lanjut di sini ada sistem analisis. Yang pertama itu mereview kebutuhan sistem dan menentukan cara terbaik untuk mencapainya. Yang kedua, menentukan spesifikasi sistem yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga, ada merancang sistem yang akan dibangun, termasuk diagram alir, struktur data, dan spesifikasi hardware maupun software. Yang keempat, mengimplementasikan sistem yang dirancang, termasuk menulis kode, menguji sistem, dan mengelola dokumentasi. Yang kelima, melakukan maintenance dan troubleshooting pada sistem yang sudah ada.
Yang keenam, berinteraksi dengan pengguna sistem untuk melakukan umpan balik dan memahami kebutuhan mereka. Lanjut, di sini ada desainer. Yang pertama itu mereview kebutuhan sistem. Yang kedua, menentukan spesifikasi sistem yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan. Yang tiga, merancang sistem juga. Dan empat, mengimplementasikan sistem. Yang kelima, melakukan maintenance dan troubleshooting juga yang sama dilakukan oleh analisis. Lanjut, ada programmer yang dibacakan oleh Adnan. Programmer adalah seorang profesional yang bertanggung jawab untuk menulis, mengkode, dan memelihara kode program komputer. Tanggung jawab utama seorang programmer adalah menulis kode yang efisien, terstruktur dengan baik, dan mudah dipahami oleh orang lain. Programmer juga harus memastikan bahwa kode yang ditulisnya bekerja dengan benar dan sesuai dengan spesifikasi yang diberikan. Selain itu, programmer juga harus terus belajar tentang teknologi terbaru dan mengikuti perkembangan dalam industri komputer. Programmer harus juga dapat bekerja sama dengan tim lainnya, terutama dalam proyek-proyek yang lebih besar, dan harus dapat mengelola waktu dengan efektif agar dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Next. Kemudian testing. Yang pertama, melakukan pengujian terhadap sistem atau aplikasi yang dikembangkan, baik secara manual maupun dengan menggunakan alat bantu, untuk memastikan bahwa sistem atau aplikasi tersebut bekerja dengan benar dan sesuai dengan spesifikasi yang diberikan. Yang kedua, mengidentifikasi dan melaporkan masalah yang ditemukan selama proses pengujian, serta memberikan solusi atau saran untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, berkolaborasi dengan tim lainnya, termasuk programmer, untuk memastikan bahwa sistem atau aplikasi tersebut siap untuk dirilis ke pengguna akhir. Yang keempat, memahami spesifikasi sistem atau aplikasi yang akan diuji, serta memastikan bahwa semua aspek dari spesifikasi tersebut telah diuji dengan benar. Yang kelima, menyusun dan mengeksekusi rencana pengujian yang tepat untuk memastikan bahwa sistem atau aplikasi tersebut telah diuji dengan cukup. Next. Baik, di sini ada dokumenter. Yang pertama, mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Misalnya laporan keuangan, laporan kegiatan, surat-surat resmi, dan lain sebagainya. Yang kedua, menyimpan dan mengelola dokumen-dokumen tersebut dengan benar. Misalnya dengan menyusun dokumen secara kronologis atau mengklasifikasikan dokumen berdasarkan jenisnya. Menyediakan dokumen-dokumen tersebut jika diperlukan oleh pihak lain, misalnya oleh auditor atau pemerintah. Yang ketiga, memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut tersedia dalam versi terbaru dan tidak ketinggalan zaman. Yang keempat, menjaga kerahasiaan dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kelima dan yang terakhir, membuat dan mengelola sistem informasi dokumentasi yang efektif. Misalnya dengan menggunakan database atau sistem manajemen dokumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bagas. Lalu ada ruang lingkup proyek. Yang pertama adalah penjualan kue untuk acara-acara khusus seperti pernikahan atau ulang tahun. Kemudian penjualan kue untuk dibawa pulang atau diantar ke rumah pelanggan. Lalu yang tiga, penjualan kue yang dapat dinikmati di tempat, mungkin dengan area yang ada tempat duduk yang bisa santai. Kemudian yang keempat ada penjualan kue yang dijual secara online dengan pengiriman ke pelanggan di suatu wilayah tertentu. Baik, ini adalah time schedule dari aplikasi sistem pemasaran kue dari bisnis kami. Kurang lebih kayak seperti ini. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.